Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kami dari kelompok IPA ingin memperjelaskan hasil tugas kami yang berjudul analisis perbandingan tingkat kerawanan dan efektivitas keamanan pada IPWA di setiap sektor platform. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syara Mujadila dengan Universitas 1189. Nama saya Rizky yang menangani semangat dari Masuk pada penelitian ini, saat ini penggunaan aplikasi berbasis web meningkat sangat pesat. Namun hal ini juga berbanding lurus dengan meningkatnya resiko perentanaan keamanan. Pada riset ini kami fokus menguji ke 3 kerendahan utama yang sering ditemui. Berdasarkan standar OSP yaitu SQL Injection, Communication, dan Brute Force. Untuk media pengujiannya kami menggunakan IPWA, sebuah platform laboratorium yang dirancang memiliki keamanan dengan 4 tingkatan level berbeda, yaitu ada low, medium, high, hingga impossible. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama mengenai mekanisme eksploitasi 3 kerentanan pada platform IPWA. Yang kedua mengenai perbedaan tingkat keberhasilan eksploitasi di setiap tingkatan level. Yang ketiga analisis efektivitas mekanisme keamanan di tiap level dalam membangun keserangan. Dan yang terakhir mengenai rekomendasi mitigasi nyata yang dapat diterapkan untuk membentuk peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis secara mendalam bagaimana mekanisme eksploitasi dari communication, brute force, dan SQL injection pada lingkungan IPWA. Tujuan kedua, kami ingin membandingkan secara detail tingkat keberhasilan eksploitasi tersebut ketika diuji pada resolusi di tingkat level. Dan yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sekaligus menganalisis seberapa efektif mekanisme keamanan yang diterapkan oleh IPWA dalam mencegah dan menahan kesalahan tersebut. Dari memasuki perkuliahan dasar teori, penelitian kami didasari pada 4 pilar konsep utama yang saling berkaitan. Yang pertama ini adalah keamanan aplikasi web. Fondasi dasar dari riset ini adalah upaya untuk melindungi aplikasi web guna menjaga 3 aspek utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Celah keamanan seringkali muncul akibat lemahnya validasi input dan autentikasi. Oleh karena itu kami mengacu pada standar global OWASP. Kedua adalah penetration testing. Untuk menguji aspek keamanan tersebut, kami menerapkan metode penetration testing, yaitu simulasi serangan legal demi menemukan kerentanan. Tahapan yang kami lalui cukup terstruktur, mulai dari information gathering, vulnerability assessment, exploitation, hingga analisis dan penyusunan rekomendasi mitigasi. Kemudian yang ketiga ada jenis kerentanan. Dalam praktiknya ada 3 jenis kerentanan spesifikasi yang kami uji, yaitu ada brute force, itu pengujian tebakan kombinasi credential login secara berulang. Kemudian command injection, itu pengujian eksekusi perintah OS server melalui input form. Kemudian SQL injection, yaitu manipulasi query database akibat lemahnya validasi input. Dan yang terakhir ada DVWA atau Vulnerable Web Application. Seluruh simulasi dan teori kerentanan tadi kami formulasikan dan uji coba langsung di dalam platform DVWA. Aplikasi berbasis web berbasis PHP atau MySQL memang dirancang khusus untuk pembelajaran keamanan web dengan menyediakan 4 security level, yaitu low, medium, high, dan impossible. Kemudian ada install server DVWA. Baik, sekarang kita masuk ke tahap implementasi, yaitu proses kita install dan server DVWA yang kami lakukan. Langkah pertama ini instalasi Laragon. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, kami menggunakan Laragon full 6.0 sebagai web server lokal. Di sini kami berhasil menjalankan service Apache pada port 80 dan MySQL pada port 3306. Kemudian langkah kedua, ini adalah penempatan file search code dari DVWA, kemudian kami ekstrak dan letakkan di dalam direktori root Laragon, yaitu di folder Laragon DVWA.
Kemudian langkah ketiga adalah konfigurasi database. Melalui halaman 1 PHP kami melakukan inisialisasi database baru. Proses ini berjalan lancar hingga sistem melakukan peran setup successful yang menandakan database yang digunakan. Kemudian langkah yang terakhir adalah login. Kami berhasil masuk ke dashboard utama menggunakan kredensial bawaan atau default, yaitu username admin dan passwordnya password. Setelah berhasil masuk, kami langsung mengubah security level sistem menjadi low untuk memulai rangkaian pengujian. Pada pengujian yang kedua ini adalah command injection, di mana kami mencoba menyisipkan perintah sistem operasi melalui command input ping device hasilnya sebagai berikut. Pada level low, sistem terbukti berhasil dieksploitasi atau vulnerable. Input dari pengguna sama sekali tidak difilter. Akibatnya saat kami memasukkan perintah ping diikuti operator dan perintah tambahan seperti dir, det, atau help, server langsung mengeksekusi dan menampilkan hasilnya di layar. Kemudian pada level medium, serangan juga masih dinyatakan berhasil, walaupun pengembangan sudah menerapkan filter sederhana untuk memblokir karakter tertentu. Penyerang masih bisa melakukannya menggunakan operator alternatif seperti simbol pip. Terbukti perintah wangi tetap berhasil lolos dan dieksekusi server. Baru pada level high, sistem terbukti tidak dieksploitasi atau secure. Validasi input yang dilakukan tetap berhasil menyaring karakter-karakter berbahaya tersebut, sehingga sistem langsung menunjukkan pesan kesalahan berupa bad parameter. Selanjutnya di sini ada hasil pengujian SQL injection. Yang pertama di sini menggunakan yang low berhasil atau full level. Di sini payloadnya itu 1/1 berhasil menangkap seluruh data menggunakan admin, yaitu menggunakan border dan box atau database yang ada di dalamnya. Sekarang berhasil dimanipulasi karena tidak ada validasi inputnya. Selanjutnya di sini ada medium. Di sini berhasil juga. Payloadnya itu 1/1 berhasil menangkap seluruh data pengguna yang sama. Meskipun ada filter, karakter tertentu dari SQL masih dapat dimanipulasi dengan teknik yang disesuaikan. Selanjutnya di sini mencoba dengan high. Di sini juga berhasil. Payloadnya itu 1/1. Sebelum pada parameter ID berhasil menempatkan guna admin. Meskipun validasi masih ketat, operator orang masih memungkinkan manipulasi query SQL pada level ini. Selanjutnya di sini ada analisis resiko dan mitigasinya. SQL injection flow di sini resikonya itu penyerangan dapat membaca, mengubah, menghapus, bahkan memperoleh informasi data. Mitigasinya itu parameter query, validasi input, privilege, pesan salah aman. Selanjutnya di sini ada default dalam live follow. Akun pengguna dapat diambil alih sehingga mengakibatkan akses tidak sah ke sistem. Mitigasinya yaitu continuity atau captcha, authentication, multifaktorial atau MFA, karena tindakan atasannya buat. Selanjutnya di sini community injection dalam live follow. Resikonya itu penyerang dapat menjalankan perintah server membacakan, mengkonfigurasi atau menggunakan server. Mitigasinya itu validasi itu berbasis whitelist dengan menghindari fungsi eksklusi perintah ke sistem, listing privilege, mengaktifkan sistem sehingga fungsi tidak diperlukan. Nah, kesimpulannya, seluruh tantangan berhasil dieksploitasi pada level SQL injection, workforce, dan community injection berhasil dieksploitasi karena tidak ada validasi input, pembatasan, percobaan login, maupun pengamanan eksekusi data sistem. Selanjutnya, SQL injection dan community injection memiliki resiko tertinggi. Beberapa
dalam ini dapat memberikan dampak langsung terhadap keberhasilan integritas tersediaan data maupun sistem. Workforce berisiko menyebabkan penanggulangan atau mekanisme keamanannya yang efektif, penerapan penetration statement, validasi dan sanitasi itu creativity, serta multi authentication (MFA), serta prinsip regulasi dapat pengembangan perubahan aplikasi yang efektif untuk meminimalisirkan potensi serangan siber. Level impossible pada DPPA menunjukkan bahwa penerapan source coding, level statement dan validasi tetap dapat secara efektif mencegah eksploitasi SQL injection pada aplikasi yang baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.